Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa dengan saya kembali di dalam GKM Menyapa. Hari ini saya hendak menceritakan seseorang di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 1-20. Orang tersebut siang dan malam tinggal di pekuburan, kerasukan setan, dan dia berkeliaran di pekuburan berteriak-teriak. Orang mencoba mengendalikannya, mengikatnya dengan rantai. Tetapi dengan kekuatan setan, rantai-rantai itu pun diputuskannya. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada orang yang berani mendekati dia. Tapi pada hari itu, Tuhan Yesus datang. Dan kemudian orang itu keluar dari pekuburan. Dan orang itu berteriak kepada Tuhan Yesus. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, aku mohon jangan siksa aku. Saudara yang kasih Tuhan, setan yang ada di dalam orang itu mengenali pribadi Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang menjadi manusia. Setan mengenalinya dan karena itu setan takut dan berteriak memohon supaya tidak dihukum. Saudara, setan juga memohon kepada Tuhan Yesus supaya dia boleh dibebaskan, kemudian boleh masuk ke dalam kerumunan babi-babi yang ada sekitar situ. Tuhan Yesus memerintahkan setan untuk keluar dari orang itu, dan orang itu terbebaskan. Saudara, ketika orang itu terbebaskan, maka dia menyadari kelepasan yang luar biasa dari kerasukan setan dan dia bermohon pada Tuhan Yesus untuk boleh mengikutinya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu. Bagaimana ia telah mengasihi engkau." Dan orang itu pergi mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah Yesus lakukan atas dia. Saudara, kebenaran Injil ini mengingatkan pada setiap kita bahwa banyak dari kita dahulunya adalah orang-orang yang sebenarnya enggan atau bahkan menolak kehadiran Yesus. Belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan Yesus, belum dilahirbarukan. Mungkin juga terikat dengan berbagai dosa ataupun juga berbagai kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi anugerah Tuhan Yesus datang pada saya dan pada saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus membebaskan saudara dan saya dari ikatan dosa, memberikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin pada saudara dan saya memberitakan anugerah Tuhan itu, menceritakan bagaimana Tuhan beranugerah, memberikan saudara kelepasan, kebebasan, merdeka dari dosa. Tapi sekaligus juga Tuhan Yesus ingin supaya saudara dan saya memberitakan apa yang Tuhan Yesus lakukan, anugerah besar yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Sehingga perbuatan Tuhan Yesus yang besar atas hidup saudara dan saya boleh dikenal, diketahui oleh banyak orang, dan banyak orang mengenal nama Tuhan Yesus, memuliakan Dia. Mari kita beritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupmu dan dalam hidup saya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami surga, kami akan syukur betapa indahnya kasih-Mu kepada saya secara pribadi. Engkau Tuhan menarik aku dari orang yang tidak mengenal Engkau, sehingga boleh mengenali nama-Mu dan menerima anugerah-Mu. Tuhan, Engkau juga telah berkarya kepada banyak pengikut Kristus dari kehidupan mereka yang lama dan Engkau ubahkan menjadi pengikut-Mu. Tuhan, berikan anugerah untuk boleh menceritakan perbuatan-Mu yang besar pada orang-orang sekitar dan orang-orang yang masih belum mau mengikut Engkau. Padamu Yesus kami berdoa. Amin.